Maka ketika kondisi racun berkurang, darah kotor berkurang, sirkulasi darah menjadi lancar kembali, kemudian darah baru terbentuk, maka dengan sendirinya imunitas tubuh atau daya tahan tubuh seseorang itu akan meningkat, sehingga proses terjadinya penyembuhan oleh tubuh itu akan berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya apa? Dengan terapi al-fajr itu kita membantu tubuh kita sendiri untuk perbaikan proses kesembuhan. Kemudian terapi al-fajr bisa dilakukan pada ini kita masuk pada orang yang bisa untuk menjalani terapi al-fajr, yaitu secara umum usia itu 17 sampai kurang lebih 60 tahun dan rata-rata 30 atau 40 tahun ke atas. Jadi ketika orang itu sudah memasuki usia 40 ke atas itu apa? Penumpukan darah kotornya sudah mulai terjadi. Maka kalau tingkat anak-anak katakanlah 17 sampai 25-an itu darah kotor yang di dalam itu masih minim, Pak. Tapi lebih ke darah kecilnya, yaitu dengan terapi bekamnya. Itu segmen nanti orang yang bisa dilakukan tindakan terapi al-fajr rata-rata di kisaran seperti itu. Maka ketika kita berbicara tentang terapi al-fajr ini, ya ringnya itu tadi orang yang usianya 40 sampai 60. Nanti ada yang 70 kondisi tertentu, ada usia yang 70 kondisi tertentu. Oke. Baik. Sebelum kita melakukan tindakan terapi al-fajr, yang perlu kita lakukan langkah-langkah pertama adalah kita harus mengetahui syarat-syarat. Monggo bisa dicatat biar sekalian nanti untuk belajar, biar terekam dalam otak kita. Jadi ketika pasien datang kemudian mau dilakukan tindakan terapi al-fajr, syarat secara umum itu hanya ada 3, Pak. 1, cukup tidur. Yang kedua, kondisi perut itu tidak lapar atau tidak kenyang, atau bisa dikatakan kondisi perut dan kondisi normal wajar. Kemudian yang ketiga, kondisi badan tidak dalam kondisi kelelahan atau fit. Bisa juga untuk tambahan catatan persyaratan terapi al-fajr itu yang utama baik besarnya 3 itu. Nah kemudian ada catatan lagi untuk melengkapi
Persiapan sebelum terapi itu satu, perbanyak minum air putih sebelum dan sesudah terapi. Ini ada kurang lebih 10 persyaratan juga, tapi secara umum 3 tadi. Persiapan sebelum terapi al-fasdu, perbanyak minum air putih sebelum dan sesudah terapi. Kemudian akan lebih baik lagi ditambahkan madu, sari kurma, gula aren, kemudian yang kedua kondisi badan fit, boleh dicatat lagi. Kemudian yang ketiga cukup tidur. Kemudian yang keempat, di sini saya tuliskan sudah makan. Nah, sudah makan ini kalau makan berat jedanya 1 jam kurang lebih. Tapi kalau misalnya sarapan kayak soto itu bisa 10 menit, cukup bisa untuk dilakukan tindakan terapi al-fasdu. Kemudian tidak dalam kondisi sedang haid. Untuk yang wanita. Kemudian tidak habis donor darah, atau idealnya jeda setelah 1 bulan. Kemudian tidak habis opnam, atau orang yang baru pulang dari rumah sakit. Jadi, sabar. Bapak Ibu, kemudian juga ini kondisi orang yang tidak anemi, bisa ditambahkan tadi dari persyaratan. Jadi dari catatan tambahan tadi itu sebenarnya kan banyak ya, tapi sebenarnya Pak, dari banyak itu tadi ketika dikerucutkan menjadi 3 poin. Karena apa? Kondisi orang yang tubuhnya contohnya ada anemia, kemudian apa itu belum makan, kemudian apa ada kondisi orang yang habis opnam, ataupun kondisi orang yang datang bulan, ini dia akan terakumulasi di kondisi badan yang tidak fit, gitu. Nah, nanti dengan sendirinya, misalnya kita tanya, bagaimana Bapak Ibu kondisi badannya fit enggak? Gitu. Ketika dia tidak fit, ya tidak bisa dilakukan tindakan terapi al-fasdu. Karena nanti apa? Ketika itu dipaksakan, darah yang keluar itu tidak akan bisa banyak Pak. Betul. Jadi dari kasus di lapangan tadi menjadi satu kesimpulan, ketika orang tidak siap untuk melakukan tindakan terapi al-fasdu, kemudian dilakukan terapi al-fasdu, maka yang akan terjadi pada pasien tersebut